Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah, bersama dengan saya kita sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung, Ibu Uliantina Meiti. Halo Ibu. Halo, apa kabar Mbak? Kabar baik Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Iya. Bersama dengan Ibu Uli kita akan membahas mengenai apa itu HIV/AIDS karena kebetulan hari ini ya Bu ya, tepat hari ini tanggal 1 Desember 2020 kita sedang apa Bu ya, ada di Hari AIDS Nasional ya Bu ya. Internasional. Sorry salah. Nah, Ibu, gimana sih Bu kita ini harusnya tuh memaknai Hari AIDS pada hari ini Bu? Dalam rangka kita memperingati Hari HIV/AIDS, artinya sedunia, bagaimana caranya kita menyikapi karena saat ini di era pandemi, tentunya kita harus ada strategi apa yang harus kita pakai. Karena HIV/AIDS ini adalah bagaimana kita menanggulangi jangan sampai tertular ke masyarakat yang lain. Tentunya ada strategi-strategi yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan dampaknya terhadap program dengan Bangga Kencana. Strateginya apa yang kita lakukan adalah pada saat kesempatan yang berbahagia ini kita juga harus memahami kondisi daripada berapa persen masyarakat yang istilahnya terserang atau terdapat penyakit HIV/AIDS, mungkin sekitar kurang lebih di bawah 10%, kalau mungkin untuk di bawah Provinsi Lampung. Tapi nanti datanya silakan saja lihat di teman-teman. Ya, dalam arti kata bagaimana kita menyikapinya di era pandemi ini. Pertama, kita harus memberikan media sosial yang harus memahami, karena masalah HIV/AIDS ini ya bukan masalah tabu lagi, artinya masyarakat harus memahami itu. Bagaimana caranya kalau sudah terserang atau terjangkit daripada penyakit tersebut, tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan, terutama terhadap diri sendiri dan terhadap keluarga. Yang jelas, lakukanlah pemeriksaan secara rutin, kemudian lakukan bagaimana caranya kita terhindar daripada penyakit yang menular dan menakutkan ini. Ada sih memang obatnya, tapi tidak semudah apa yang kita dengar di masyarakat luar. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS dunia ini, kami mencoba memberikan informasi bagaimana caranya kalau sudah terjangkit oleh seorang ibu, bagaimana terhadap kondisi keluarganya. Yang jelas, kita harus mengatur daripada kondisi memberikan advokasi terhadap masyarakat tersebut yang sudah terjangkit ya. Artinya apabila yang belum terkena daripada penyakit HIV/AIDS atau penyakit AIDS ini, ya tentunya ya harus kita sering-sering melihat media sosial yang ada di dunia maya, ataukah dengan media cetak, ataukah melalui leaflet, ataukah melalui banner-banner yang ada di mana-mana. Iya. Ya. Nah, nanti tadi kan Ibu bilang kan anaknya kan bisa tertular. Itu dia tertular sejak dalam kandungan atau karena dia menyusui dari ibunya itu? Ya, itu mulai dari pada saat ibunya sudah menyusui, karena ada kontak batin antara si anak dan si ibu. Padahal HIV/AIDS ini ya ditular karena adanya hubungan yang sangat sangat intim, artinya tertularnya ada memasukkan sesuatu. Nah, jadi kalau misalnya dia melakukan hubungan suami istri yang di luar pasangan yang sah, jadi misalnya orang lain, kalau dia sudah bekerja seks dan orang lain itu misalnya tidak punya penyakit apa-apa, tapi dia tidak mempergunakan alat kontrasepsi, itu bisa terjadi kontak penyakit menular tersebut. Misalnya itu tadi dari jarum suntik, dari hubungan seksual yang tidak legal, jadi bisa terjadi kontak batin ya jadinya.
Iya, tapi sebenarnya kalau diintervensi obat berarti dia anak itu bisa nggak tertular sebenarnya, Bu. Iya, tapi kalau seandainya ibunya umpamanya katanya pekerja seksual yang ada di luar sana itu, ya lakukanlah itu. Kalau memang sudah kondisi perekonomian ya, karena dia melakukan hal itu ya bisa mempergunakan kondom. Kita juga dulu melakukan sosialisasi di daerah lokalisasi, memberikan misalnya membagi-bagikan kondom. Tapi juga setelah kami membagikan kondom itu ada pihak luar yang menurut mereka itu tidak legal karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Tapi sebenarnya bagi kami adalah untuk mencegah terjadinya HIV/AIDS yang ada di Provinsi Lampung. Tapi kalau dari sisi agama itu dianggap ilegal, artinya ya sudah, artinya kami tidak akan melakukan. Padahal lokasinya itu sudah di posisi lokalisasi, jadi artinya memang tempat-tempat orang melakukan aktivitas yang tidak pas gitu ya. Nah, menyinggung mengenai remaja yang tertular HIV/AIDS itu kan mereka kan ada dari yang memang dari narkoba, terus ada yang dari seks bebas tadi. Nah, mereka yang terlibat narkoba dan seks bebas itu apakah ada kaitannya dengan pola asuh orang tua yang salah, atau mungkin pergaulan yang salah, atau mungkin mereka juga mengalami broken home? Artinya kan banyak sih Bu anak-anak broken home itu yang akhirnya lari ke narkoba ya Bu. Iya. Jadi itu tadi apa yang saya sampaikan di awal tadi, artinya program 8 fungsi keluarga itulah adalah yang sangat penting. Apa program 8 fungsi keluarga? Pertama adalah fungsi agama. Fungsi agama itu ya bagaimana kalau kita kuat, iman kita kuat, anak kita sudah dididik, peranan pendidikan juga, artinya tidak akan mungkin seorang anak itu juga dia melakukan hal seperti itu. Agama melarang kita berbuat 3 hal itu yang saya sebutkan, baik narkoba, kehidupan bebas hubungan seksual, kemudian juga istilahnya HIV/AIDS. Nah, yaitu tadi fungsi daripada agama adalah sangat penting. Kemudian fungsi pendidikan tadi juga, biasanya orang yang tidak berpendidikan tidak tahu juga lebih gampang tertular istilahnya penyakit HIV atau narkoba. Kemudian kehidupan bebas, pre-seks itu. Jadi mungkin yang kedua juga mungkin faktor daripada perlindungan. Jadi orang tuanya tidak melindungi anaknya. Ya artinya bagaimana caranya sebagai seorang orang tua melindungi anaknya bahwa apabila anak itu masih belum berkeluarga, artinya itu masih menjadi tanggung jawab orang tua, mulai dari hal pendidikannya, pergaulannya, lingkungannya. Nah, jadi itu menjadi juga bagaimana kita cara mendidik anak, jadi peranan. Kemudian juga mungkin faktor lingkungan yang ada di sekitarnya maupun lingkungan di sekitar pendidikan di sekolahnya gitu. Jadi masalah itu juga jadi problem. Kemudian juga fungsi misalnya perekonomian, ya kadang-kadang juga orang udah nggak punya, tapi kita kok jadi ngambil pintas, jalan pintas, hidup berbuat seperti itu. Coba perhatikan juga di masyarakat. Kadang-kadang mereka yang narkoba itu, anak-anak remaja yang narkoba itu ingin mendapatkan jalan pintas. Artinya ingin dapat uang yang lebih gampang. Ingin ibaratnya nanti kalau dia sudah menjadi ibaratnya pertama-tama jadi kurir. Yang kedua mungkin kurir juga pemakai. Yang ketiga siapa tahu dia juga jadi istilahnya pengedar. Nah, itulah yang kita inginkan, peranan orang tua di dalam bagaimana caranya anak-anak kita di luar sana jangan sampai terkena 3 hal tersebut gitu. Jadi 8 fungsi keluarga itu harus dijabarkan oleh orang tua, dan kita juga anak-anak remaja juga harus paham itu. Ya, dengan adanya kelompok PIK remaja yang ada baik di sekolah maupun di perguruan tinggi maupun di masyarakat, itu salah satu menjembatan kita mengurangi daripada masyarakat kita yang tertular dari 3 hal tersebut gitu. Iya, meskipun orang tuanya sudah bercerai itu tetap melakukan fungsi, tetap harus itu. Tetap ada. Kalaupun misalnya faktor perceraian, angka terjadi perceraian terhadap orang tuanya,
ya wadahnya itu tadi Mbak. Jadi PIK remaja itu dia menjadi konselor bagi mereka yang sudah dilatih bagaimana caranya menghadapi teman sebaya mereka yang misalnya ibaratnya apa, terjadi perceraian dalam keluarga. Biasanya anak-anak yang bercerai itu, keluarga anak yang bercerai dia agak istilahnya apa ya, minderan ya, jadi termarginal, jadi dia mau ngomong dengan orang lain susah. Nah, dengan adanya PIK remaja ini anak-anak kita itu bisa diajak diskusi, mungkin sesama teman mereka kan bisa curhat gitu ya, tapi mungkin dengan orang tuanya karena bapaknya sini nggak respon, ke sini juga emaknya berasa disakiti bapaknya, terhadap anaknya sendiri terabaikan.